sini kami dari kelompok 3 ingin presentasikan untuk tugas besar kepada Ibu Yanti. Semoga video ini berkenan. Saya perwakilan dari kelompok 3 bernama Adi Wicayar. Dengan saya Mariska Syadipa. Saya sendiri Denny Pratama. Dengan saya sendiri Widya Ningsih. Judul yang kami ambil itu gaya kepemimpinan dan dampaknya terhadap karyawan. Sekian, terima kasih telah menikmati. Teman-teman, menurut kalian gaya kepemimpinan Ibu Rina beda ya sama kepemimpinan yang dulu Bapak Doni? Karena kan gaya kepemimpinannya itu lebih demokratis. Iya sih, aku perhatikan dia selalu minta masukan dari kita sebelum ambil keputusan besar maupun keputusan kecil. Rasanya kita dihargai banget sebagai bawahan. Aku setuju, tapi kadang aku merasa prosesnya jadi agak lambat dan lebih lama. Kalau Pantun kan beda, semua langsung diputuskan di tempat tanpa tanya pendapat kita, jadi semua lebih cepat. Tapi justru itu yang bikin kerja jadi stres sih. Kalau ada yang salah kan kita yang langsung padahal dia langsung memutuskan tanpa harus dari kita. Sekarang sih menurut gue lebih nyaman aja sih. Bener banget sih kamu Aldi, aku juga merasa lebih semangat kerja. Tapi jujur, ada momen-momen tertentu aku merasa kita butuh ketegangan, gak hanya saat kita sekarang. Misalnya ya, kalau gaya kepemimpinan Pak Anton itu memang sih selalu dirindukan. Kenapa? Karena pada saat deadline itu kalau gaya kepemimpinan demokratis itu orang pada buru-buru untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi kan nggak heran sih kalau yang namanya gaya kepemimpinan otoritas seperti itu untuk mendidik yang namanya itu anak buahnya atau karyawannya. Menurut saya pemimpin itu harus fleksibel. Gaya kepemimpinan tergantung situasi. Bu Rina mungkin bisa lebih tegas di situasi tertentu, tapi tetap mempertahankan cara dia menghargai ide kita. Nah itu, menurut gue sih pemimpin yang hebat yang bisa menyesuaikan dengan situasi ini. Gue baca di buku motivasi kemarin. Aldi jadi motivator nih, tapi aku setuju. Intinya pemimpin itu harus bikin kita nyaman kerjanya, tapi juga tetap produktif dan disiplin. Aku merasa suasana kerja sekarang jadi lebih baik, jujur aja. Dulu aku sempat mikir resign karena kayak kepemimpinan Bu Rani yang terlalu otoriter. Sekarang sih lebih enjoy aja kerja. Benar sih, kalau gaya kepemimpinan seperti itu ngaruh banget ya, apalagi otoriter seperti itu mempengaruhi banget terhadap hasil sama produktivitas kita gitu. Jadi menyesuaikan aja sih sama tim karyawan atau kita semua. Jadi kesimpulannya kita harus kasih masukan terus ke Bu Rina supaya dia lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim kita. Saya rasa sih begitu sih, kalau yang namanya kepemimpinan yang baik untuk yang namanya merangkul karyawannya sih. Ya setuju banget, yang penting mau kita terpokok aja lah. Terus komunikasi terus, biar tetap solid. Pilihan saya dari video ini, menurut saya gaya kepemimpinan sangat berpengaruh dalam lingkungan kerja. Pertama, gaya kepemimpinan otoriter tidak semua orang cocok dengan gaya seperti itu. Seorang pemimpin seharusnya bisa lebih menyesuaikan terhadap karyawannya dalam gaya kepemimpinan, karena setiap karyawan mempunyai keinginan dan kemampuan masing-masing lah dalam bekerja. Sekian, terima kasih.